Augusto alami cedera paha saat Inter Milan menang lawan Young Boys. Skuad Inter Milan kembali dihantam badai cedera. Kali ini giliran Carlos Augusto yang terkapar saat Nerazzurri menang melawan Young Boys. Inter berhasil mengalahkan Young Boys dengan skor 1-0 pada matchday ketiga League Pace, Liga Champions. Namun, kemenangan itu memakan korban. Bek sayap kiri Inter, Augusto mengalami cedera dalam pertandingan tersebut. Pemain asal Brasil itu terpaksa diganti pada awal babak kedua oleh Di Marco. Sebagaimana dilansir FC Internews, Augusto menambah daftar pemain Nerazzurri yang sebelumnya sudah mengalami cedera, termasuk Calhanoglu, Acerbi, dan Aslani. Mantan bek sayap Monza itu bakal menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut untuk mengetahui seberapa parah masalahnya. Berdasarkan penilaian awal, ia saat ini mengalami ketidaknyamanan pada fleksor paha kiri. Dilihat dari kondisinya, ia kemungkinan besar tidak akan tersedia di skuad Inter di laga berikutnya melawan Juventus. Dengan absennya Augusto, Inzaghi masih bisa mengandalkan jasa Di Marco, yang tampil mengesankan sebagai pemain pengganti melawan Young Boys. Segini hadiah uang yang telah diraup Inter Milan sejauh musim ini di Liga Champions. Inter Milan telah meraup sebesar 55,18 juta euro dari Liga Champions sejauh musim ini. Media Italia, Calcio e Finanza merinci pendapatan yang telah dikantongi Nerazzurri setelah pertandingan ketiga melawan Young Boys kemarin. Bukan rahasia lagi bahwa berpartisipasi di Liga Champions sangat menguntungkan bagi klub. Itulah mengapa klub-klub papan atas di Serie A dan liga-liga Eropa lainnya melihat kualifikasi untuk kompetisi tersebut sebagai salah satu target prioritas mereka di setiap musim. Inter telah berpartisipasi di Liga Champions dalam 7 musim terakhir. Inter selalu mencapai babak sistem gugur sejak Simone Inzaghi menjadi pelatih pada tahun 2021. Dalam kampanye 2022, Inter bahkan melaju hingga final Liga Champions. Kali ini berbeda, UEFA telah memperluas format kompetisi dari 32 tim peserta menjadi 36 tim. Perluasan format ini berarti lebih banyak pertandingan untuk tim, dan juga tentunya meningkatkan jumlah pendapatan mereka. Kemarin, Inter mengalahkan Young Boys dalam pertandingan ketiga mereka di League Pace, Liga Champions. Gianfranco Zola, puji umpan silang Di Marco, terbaik di Eropa. Legenda Chelsea, Gianfranco Zola memuji penampilan Inter Milan setelah kemenangan atas Young Boys di Liga Champions, khususnya bek sayap Nerazzurri, Federico Di Marco. Kemenangan 1-0 atas Young Boys pada matchday ketiga, League Pace, Liga Champions kemarin, membuat Inter kini mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Nerazzurri tentu saja difavoritkan untuk mengalahkan Young Boys. Namun mereka harus bekerja keras hingga masa injury time untuk memastikan kemenangan, berkat gol yang dicetak Marcus Thuram di menit 90+3. Meskipun demikian, Zola tetap memuji pelatih Inter, Simone Inzaghi atas caranya mengelola permainan. Inzaghi sangat pandai mengatur pergantian pemain, kata legenda Chelsea itu saat tampil di Prime Video via FC Internews. Dia memilih momen dengan sempurna untuk melakukan pergantian pemain. Kemenangan itu diperjuangkan dengan keras, tetapi tetap pantas. Zola kemudian memuji Di Marco atas assist yang luar biasa untuk gol kemenangan Inter, yang dicetak Thuram. Saat ini, tidak ada seorang pun di Eropa yang melakukan umpan silang seperti Di Marco. CEO Monza bantah ketertarikan Inter Milan pada Daniel Maldini. Inter Milan telah santer dikabarkan meminati gelandang serang Monza, Daniel Maldini. Namun CEO Monza, Adriano Galliani telah membantah adanya pendekatan dari Inter Milan dalam upaya merekrut mantan pemain AC Milan tersebut. Berbicara kepada wartawan via FC Internews, eksekutif Brianzoli itu menepis spekulasi transfer antara Nerazzurri dengan Daniel Maldini. Maldini telah muncul sebagai target transfer potensial bagi Inter dalam beberapa minggu terakhir. Di satu sisi, itu adalah ide yang pasti akan membuat banyak orang merasa heran.
Itu karena hubungan yang kuat antara keluarga Maldini dan rival sekota Inter, AC Milan. Pemain berusia 23 tahun itu adalah putra dari legenda Milan, Paolo Maldini dan cucu Cesare Maldini. Dia adalah generasi ketiga dari keluarganya yang bermain untuk Rossoneri. Namun di sisi lain, perpindahan pemain antara Inter dan Milan bukanlah hal yang baru. Selain itu, perpindahan itu bisa jadi masuk akal karena Daniel Maldini merupakan profil pemain yang menawarkan sesuatu yang baru di lini serang Inter. Penampilan memukaunya di awal musim ini untuk Monza mendapat perhatian dari banyak klub. Namun CEO Brianzoli, Adriano Galliani menepis banyak spekulasi transfer yang muncul akibat penampilan positif Maldini dan pemanggilannya ke tim nasional Italia. Hakimi mengaku sangat beruntung pernah memperkuat Inter Milan. Bek sayap Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi mengaku sangat beruntung pernah memperkuat Inter Milan. Selama waktunya di Inter pada musim 2020, telah mengukuhkan dirinya di kalangan elit Eropa. Dalam sesi wawancara dengan Geki Italia, seperti dilansir FC Internews, pemain berusia 25 tahun itu membahas tentang waktunya di Nerazzurri. Nama Hakimi sekarang sangat dikenal di sepak bola Eropa. Pemain asal Maroko itu telah memenangkan beberapa trofi selama karirnya. Dan Hakimi juga merupakan pemain kunci bagi tim nasionalnya saat mereka mencapai semifinal Piala Dunia pada tahun 2022. Namun, posisi Hakimi saat ini adalah hasil dari banyak perkembangan, terutama selama memperkuat Inter. Hakimi hanya menghabiskan satu musim bersama Nerazzurri. Ia bergabung dari Real Madrid pada musim panas 2020, setelah tampil mengesankan saat dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Pemain asal Maroko itu dengan cepat membuktikan dirinya sebagai pemain kunci bagi Nerazzurri. Di bawah asuhan Antonio Conte, Hakimi mencetak gol dan assist secara rutin dari sayap kanan untuk Inter. Ia tampak sangat cocok untuk peran bek sayap menyerang di bawah asuhan Conte. Hakimi juga mengungkapkan, jika ada kesempatan kembali ke Inter Milan, mungkin hal itu dapat terjadi.